Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti melalui live streaming. Pada pagi hari ini kita memasuki subtema yang baru daripada tema besar kita, Roh Kudus dan Kehidupan Gereja, yaitu dosa kekerasan hati. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah Tuhan kami yang menuntun hidup kami melalui firman hari lepas hari. Engkau adalah Tuhan yang menasihati kami, yang meneguhkan jiwa kami, mengokohkan iman kami di dalam kebenaran Tuhan, sehingga seluruh aspek hidup kami diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya Engkau pada hari ini lagi kembali memimpin kami oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus ketika kami merenungkan firman, sehingga hati kami boleh dilembutkan oleh kebenaran firman, dan hati kami boleh menerimanya di dalam iman yang sejati. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu di depan, di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita baca sama-sama dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Markus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, ibu-ibu yang ada di sini silakan membacanya di dalam ayat-ayat yang genap. Markus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita mulai. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita tidak mengeksposisi teks ini secara menyeluruh, tetapi kita akan berfokus di dalam ayat yang kelima, yang dikatakan bahwa ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin besar yang kita akan sama-sama pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita melihat bahwa dosa kekerasan hati itu adalah dosa yang berakar kepada penolakan terhadap kebenaran sejati. Jadi dosa kekerasan hati di dalam teks Alkitab kita ini memberikan pengertian bahwa ini adalah suatu penolakan jiwa kita kepada kebenaran yang sejati. Kalau kita lihat di dalam konteks Markus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ adalah pelayanan Yesus di Galilea di sebuah sinagog yang kemungkinan itu ada di Kapernaum. Dan ketika Yesus masuk dan kemudian melayani di sana, terlihatlah ada seorang yang mati sebelah tangannya. Tetapi pada saat itu Yesus juga bukan saja melayani orang ini saja, Yesus membongkar apa yang menjadi isi hati daripada orang-orang yang ada di tempat itu. Bukan saja orang-orang Farisi, termasuk khalayak ramai yang ada di situ dan juga para muridnya. Hati mereka seperti apa? Maka kita lihat di sini di dalam kekerasan hati, yaitu penolakan terhadap kebenaran sejati. Kita lihat yang pertama itu adalah tradisi Yahudi. Saudara dan saya melihat di dalam teks tradisi Yahudi yang terlihat di dalam sikap daripada orang-orang Farisi ini adalah mereka sangat menekankan komitmen pada Sabat dan saat yang sama mengabaikan belas kasihan. Jadi mereka sangat-sangat berkomitmen kepada Sabat. Nah, saya akan ajak saudara dan saya melihat bagaimanakah komitmen daripada seorang Yahudi kepada Sabat sampai-sampai urusan belas kasihan itu diabaikan. Nah, kita juga bisa bandingkan itu dalam Matius 9 ayat 13, 12 ayat 7 dan 23 ayat 23. Yesus bicara, "Lebih baik belas kasih daripada korban persembahan. Yang aku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan korban persembahan." Ini bukan Yesus mengkontradiksikan, tapi Yesus sedang berbicara bahwa apa yang terlihat di luar harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, sayangnya sekali lagi konsep daripada tradisi Yahudi ini adalah menyebabkan ini terpisah antara apa yang ada dalam hati mereka dengan apa yang mereka lakukan di luar.
mari kita lihat konsep sahabat Yahudi yang membuat mereka kenapa begitu berpegang teguh kepada sahabat Yahudi ini sampai mengabaikan belas kasih. Di dalam sahabat Yahudi ada beberapa larangan. Yang pertama, mereka melarang untuk melakukan pekerjaan. Kita tahu bahwa arti sabat itu berhenti. Tetapi juga ini bukan berarti berhenti bekerja sebenarnya. Tetapi saudara, ini adalah sesuatu yang diterjemahkan secara sempit oleh orang Yahudi. Sehingga mereka melihat ini sebagai tidak boleh melakukan pekerjaan. Termasuk dalam urusan menyembuhkan. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks tangan yang patah, itu contohnya, itu boleh dirawat, ya, boleh dirawat, tetapi tidak boleh dirawat dengan tujuan kesembuhan, ya. Nanti kita lihat penjelasannya selanjutnya. Jadi kalau ada orang punya tangan patah pada hari Sabat, ada perawatan, tetapi perawatan itu secukupnya saja, bukan dengan tujuan penyembuhan. Nah, dengan demikian juga saudara dan saya lihat bahwa di dalam konteks nanti, di dalam konteks Markus 3 ayat 1-6, bagaimanakah orang yang mati sebelah tangannya ini dipandang oleh tradisi Yahudi. Nah, yang berikutnya kita lihat bahwa ada memang larangan untuk pekerjaan termasuk dalam urusan menyembuhkan, tetapi ada pengecualian. Yesus tahu betul ini. Apa pengecualiannya? Ada pekerjaan yang dapat dilakukan pada hari Sabat menurut ajaran daripada Rabi Yahudi. Yaitu apa? Mereka dapat mengizinkan pelayanan medis terjadi pada hari Sabat jika kehidupan seseorang benar-benar terancam mati, maka boleh dilakukan pelayanan medis, ya, dengan tujuan kesembuhan, Misalnya, ini ada beberapa contoh pengecualian di mana saudara bisa mengerjakan ini pada hari Sabat, ya, yaitu menolong perempuan, ya, pada waktu akan melahirkan di hari Sabat. Karena mereka tahu bahwa kalau tidak ditolong itu resikonya bisa mengalami kematian, maka harus ditolong. Lalu infeksi tenggorokan, ini juga bisa ditolong sampai kepada taraf untuk menyembuhkan. Kalau tadi saudara lihat tangan patah itu bisa dirawat tetapi tidak boleh untuk kesembuhan. Lalu kemudian orang yang tertimpa tembok, ya, itu bisa dibersihkan luka-lukanya untuk apa? Mengetahui korban bersangkutan itu masih hidup atau sudah mati. Kalau masih hidup segera dilakukan pertolongan, tetapi kalau sudah mati mayatnya dibiarkan di situ sampai besok pagi. Baru ditolong, ya, baru ditolong mayat itu dikuburkan dengan yang selayaknya. Nah, selain daripada itu ada jari yang teriris, misalnya teriris pisau, ya, barang tajam lainnya, ya, itu kemudian dapat dibalut dengan pembalut sederhana, tetapi tidak boleh diberi obat dengan tujuan kesembuhan. Jadi kalau kita punya plester aja begitu, ya. Kalau itu luka kecil, kalau luka besar bagaimana? Sekali lagi hanya dibalut dengan pembalut sederhana dan tidak boleh diberikan obat untuk kesembuhan, ya. Lalu berikutnya ada luka-luka yang lain yang mana saudara dan saya perhatikan bahwa tradisi rabbinik itu menekankan bahwa mereka dapat melakukan tindakan yang paling maksimal, yaitu mencegah supaya tidak terjadi kondisi yang lebih parah, tetapi tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat, ya, pada hari Sabat. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti ada pengakuan dari pihak Rabi Yahudi untuk apa? Melakukan perbuatan baik kepada sesama pada hari Sabat Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu peraturan yang kita bisa lihat bagaimana mereka begitu ketat dan mempertahankan hari Sabat. Di sisi yang lain, saudara dan saya lihat juga ini adalah larangan untuk berperang, ya, larangan untuk berperang. Saudara, ada di dalam konteks sejarah yang mencatat mengenai perang Makabe. Saudara dan saya ingat perang Makabe terjadi kira-kira abad pertama, satu abad atau 2 abad sebelum Yesus itu berinkarnasi ke dalam dunia, ya. Ingat perang Makabe terjadi 1-2 abad sebelum Yesus itu berinkarnasi ke dalam dunia. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi itu lari daripada serangan bangsa Syria dan mereka masuk dalam goa. Tetapi pada hari Sabat, ketika serangan itu datang daripada pihak Syria, apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja. Mereka tidak angkat senjata untuk memberikan perlawanan ataupun pembelaan terhadap diri mereka. Mereka membiarkan saja tentara Syria, tentara musuh masuk ke dalam goa tempat persembunyian mereka dan membunuh mati mereka. Dan mereka tidak angkat senjata, melawan sedikit pun tidak. Karena apa? Karena mereka ingin memelihara, menghormati, menguduskan hari Sabat. Sampai untuk pembelaan diri pun tidak dilakukan pada waktu perang, ya. Saking mereka begitu tekankan Sabat, ya. Kedua, saudara ingat di dalam kasus daripada sejarah Palestina, khususnya orang-orang Israel, ini ada Pompeius, ya, jenderal Romawi yang datang untuk menaklukkan Israel. Itu sebabnya waktu Yesus lahir ke dalam dunia, Israel ada di bawah kekuasaan siapa? Kekaisaran Romawi, bukan? Ya. Jadi Pompeius jenderal Romawi ini waktu datang, ya, dia kemudian waktu menyerang untuk mau mengambil alih kekuasaan di sana, orang-orang Yahudi itu masuk ke dalam bait Allah lalu sembunyi di halaman bait Allah. Kan berarti ditutup kan gerbangnya.
Lalu apa yang dilakukan oleh Pompeius? Dia bangun gundukan tanah ya di luar halaman bait suci. Makin tinggi gundukan tanah itu untuk apa? Naikkan seluruh peralatan persenjataan untuk apa? Serang kepada orang Yahudi. Dan setiap dia membangun gundukan tanah pada waktu apa? Hari Sabat. Kalau hari Sabat kan Israel diam aja, orang Yahudi diam aja, tidak melakukan apapun, tidak mencegah atau melakukan perlawanan apapun terhadap pembangunan tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka secara tidak langsung menandatangani kematian mereka. Jadi mereka dibunuh mati. Orang bilang bunuh mati Frey ya. Karena apa? Karena mereka itu dibunuh mati tanpa perlawanan sama sekali. Gara-gara mereka begitu menghormati hari Sabat. Dan bahkan di dalam kekaisaran Romawi, orang Yahudi itu diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Tapi orang Yahudi itu tidak melakukan wajib militernya pada hari Sabat. Sehingga kalau terjadi perang, orang Yahudi tidak mau bertempur. Kalau saudara ingat ini kisah yang pendeta Edward Oy itu cerita waktu dia pergi ke Jerman dan dia berjumpa dengan rekannya orang Yahudi. Pada waktu ujian dilangsungkan pada hari Sabatnya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pergi ujian, saudara. Waktu pendeta Edward tanya sama temannya, kenapa kok nggak ujian? Ini hari Sabat saya harus beribadah. Jadi dosen-dosen yang di sana harus memahami bahwa mereka punya perayaan hari Sabat yang tidak boleh diganggu-gugat oleh ujian. Jadi saudara, ini adalah sebuah keketatan di dalam hukum Sabat mereka yang bukan saja terjadi pada zaman Yesus hidup, tapi sampai sekarang mereka pelihara itu. Mereka pelihara itu. Jadi saudara dan saya melihat betapa pentingnya Sabat bagi mereka. Saking begitu pentingnya mereka abaikan apa yang menjadi prinsip utama yang Yesus kehendaki atau Allah kehendaki di dalam Sabat. Nah, sekarang kita mulai masuk di dalam konteks Markus 3 ayat 1-6. Bagaimanakah mereka kemudian di dalam cara berpikir demikian, ternyata di balik itu ada kekerasan hati yang menguasai. Nah, kita lihat di situ ada keterangan orang yang mati sebelah tangan, ya, mati sebelah tangan. Kalau kita lihat secara fisik orang bersangkutan ini, dia tidak akan menjadi parah, lebih parah kondisinya jika dibiarkan sampai besok. Artinya kalau Yesus tidak menyembuhkan pada hari Sabat pun, dia tidak akan lebih parah kondisinya. Ya, jadi seharusnya kondisi ini bisa disembuhkan setelah hari Sabat. Ya, seharusnya begitu. Menurut pandangan daripada tradisi rabinik. Nah, sekarang saudara dan saya melihat mengapakah Yesus itu memberikan kesembuhan kepada orang ini pada hari Sabat. Apa yang terjadi dengan salah satu tangannya ini itu begitu penting bagi kehidupan daripada orang bersangkutan. Di dalam tradisi abad mula-mula Jerome itu dia bilang begini. Abad mula-mula gereja ya Jerome, dia bilang begini. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang mati sebelah tangan ini melibatkan dua tangan. Jadi sebelum dia punya tangan itu mati, jadi berarti dia tidak kemudian mengalami penyakit ini sejak bawaan lahir, tidak. Tetapi memang ada kondisi tertentu setelah dia dewasa dan dia punya ini tangannya itu sebelahnya itu mati. Berarti dia pernah bekerja sebelumnya. Nah, ketika dia bekerja dengan kedua tangannya. Kenapa? Karena dia ini adalah tukang bangunan. Tukang bangunan yang khusus bagian turap. Turap itu kan kita tahu bahwa itu kan campuran semen, air dan pasir yang digunakan untuk melekatkan batu bata agar menjadi tembok atau dinding, ya. Atau kita bilang lapisan tembok yang di tepinya itu, ya. Orang seringkali buat itu kan, plester begitu ya kalau zaman sekarang kita bilangnya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang yang mengalami mati sebelah tangan ini. Jadi kalau dia mati sebelah tangan, berarti implikasinya apa? Dia tidak punya nafkah hidup. Dia tidak bisa bekerja. Harus terjadi kesembuhan terhadap tangannya, baru dia bisa melakukan pekerjaan lagi dan dia menafkahi hidupnya. Berarti hidup orang bersangkutan bergantung kepada apa? Sembuh tidaknya sebelah tangannya itu. Prinsip di belakang itu adalah apa? Kehidupan. Jadi saudara dan saya melihat di sini bahwa konteks yang ada adalah sesuatu yang sebenarnya jauh lebih penting untuk dipertahankan daripada urusan Sabat. Ya, urusan Sabat secara ritual ini. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika Yesus berhadapan dengan konsep berpikir demikian, Yesus kasih pertanyaan yang dilematis ya kepada orang-orang Farisi ini. Dia bilang begini dalam ayat yang keempat. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja. Ini pertanyaan dilematis karena ada dua posisi yang saat itu orang Farisi sebenarnya punya. Posisi pertama, saudara dan saya bandingkan itu dalam Matius 12 ayat 9 sampai ayat 12, kisah yang sama juga. Saudara lihat di situ, para rabi Yahudi sebagaimana tadi saya katakan, mereka itu memberi tempat, mengizinkan terjadinya pertolongan atau perbuatan baik kepada orang yang menderita pada hari Sabat. Jika dengan kriteria tertentu, jika penderita itu dalam
keadaan bahaya, tanda petik ya. Karena bahaya ini kan ditafsirkan berbeda oleh orang Yahudi atau dalam hal ini rabi-rabi Yahudi. Jadi sekali lagi berarti mereka mengakui adanya perbuatan baik yang dikerjakan pada hari Sabat ya. Tetapi sekali lagi dengan kriteria tertentu yang mereka tetapkan. Nah, lalu kemudian para rabi Yahudi ini memberikan larangan keras bagi tindakan penyembuhan dalam kriteria tertentu pada hari Sabat juga. Jadi saudara, di dalam pemikiran mereka itu ada kontradiksi. Ada kontradiksi secara teologis, bukan? Di satu pihak boleh berbuat baik, di satu pihak boleh menolong orang ya di dalam keadaan yang bahaya, tanda petik. Di pihak lain tidak boleh melakukan kesembuhan pada hari Sabat. Jadi kontradiksi, saudara. Kontradiksi, tetapi kontradiksi ini tidak disadari, tidak dipikirkan, tidak diperhatikan oleh orang Farisi. Mereka berpegang teguh kepada konsep Sabat tanpa memperhatikan kontradiksi di dalam pemikiran mereka. Lalu kemudian posisi kedua kita tahu di dalam awal daripada Markus 3 ayat 2 dan 6, ayat yang terakhir ayat 6 ini. Di situ dikatakan bahwa hari Sabat dipakai oleh mereka, dipelintir oleh mereka untuk tujuan membunuh Tuhan Yesus. Nah, jadi kesimpulan kita, saudara dan saya melihat ketika Yesus memandang bahwa mereka menekankan Sabat lebih daripada belas kasih, lebih daripada kehidupan sesama mereka yang harus diprioritaskan, maka pertanyaan Yesus sebenarnya adalah suatu pertanyaan yang menekankan mengenai prinsip kebenaran sejati. Seharusnya engkau melakukan kebenaran. Sabat itu harus mengaplikasikan kebenaran sejati. Harusnya begitu. Tetapi manusia yang berada di dalam dosa seperti orang Farisi ini, yang terjadi adalah apa? Hati mereka menolak kebenaran yang Yesus itu nyatakan. Pertanyaan Yesus adalah secara implisit mengungkapkan mengenai prinsip kebenaran sejati yang disimpulkan dalam Matius 12 ayat 12. Teks yang sama yang secara paralel bicara mengenai hal ini. Yesus bilang apa? Matius 12 ayat 12. Karena itu kesimpulan Yesus. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Itu adalah kehendak Allah sebagai wujud kasih kepada Allah dan kepada sesama. Pelihara hari Sabat adalah perintah Taurat. Tetapi esensi daripada Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bagaimana mungkin kamu tunjukkan kasih kepada Allah tetapi kamu abaikan kasih kepada sesama? Ini sesuatu yang bertentangan, kontradiksi. Saudara, kebenaran sejati adalah kebenaran yang tidak berkontradiksi pada dirinya sendiri. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang tidak berkontradiksi pada dirinya sendiri. Orang yang berkata memegang kebenaran tetapi dalam sistem pemikiran dia itu berkontradiksi, saya yakin itu bukan kebenaran yang dia pegang. Tetapi apa? Prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan logika pikir daripada manusia. Saya tidak sedang membuang logika pikir manusia, tetapi logika pikir manusia harus tunduk kepada kebenaran sejati. Seharusnya begitu. Maka kekerasan hati adalah kekerasan terhadap apa? Terhadap kebenaran Allah. Saudara menolak kebenaran itu. Bahkan secara logis kebenaran itu sudah dibukakan kepada engkau dan saya pun engkau dan saya menolaknya. Di titik ini kita melihat rasio kita sebagai manusia adalah rasio yang telah tercemar oleh dosa. Sehingga sekalipun kebenaran itu secara logis masuk akal kita, ataupun di pihak lain Allah bisa menyatakan itu yang melampaui akal kita, tetapi kita tidak bisa menerimanya. Kita menolaknya. Dan saudara dan saya melihat bahwa banyak sekali sikap-sikap yang sedemikian terjadi juga di dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Ini kan bukan cuma milik orang Farisi zaman dulu, tetapi penolakan kepada kebenaran sejati sekarang pun ada. Saudara, ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di dalam gereja dengan pengajaran firman yang benar, tetapi juga berpuluh-puluh tahun lamanya mereka tidak menerima pengajaran yang benar. Pertama, bisa saja karena pendetanya tidak mengajarkan dengan benar. Kedua, memang hatinya keras. Jadi dia menolak. Suatu waktu kami itu punya pengalaman, ada seorang majelis di dalam gereja kami, yang mana dia seorang yang memang sungguh-sungguh di dalam urusan lahiriah, ibadah lahiriah itu begitu tekun. Ya, tetapi saudara, di dalam kehidupan praktika dia, hari lepas hari, bukan cuma di gereja, tetapi juga di dalam rumah tangganya. Di situ anak-anak beserta istri saksikan, Bapak ini majelis. Sebentar lagi mungkin sudah penatua. Majelisnya juga sudah begitu lama tahun duduk di jabatan itu. Tapi pola pikirnya kok bisa beda dengan Alkitab. Lebih cerdas anak masih kecil yang memahami Alkitab melalui pengajaran sekolah minggu dan mengimaninya daripada Bapak ini. Sudah berapa tahun menjabat di dalam jabatan majelis. Sudah begitu di dalam kehidupan dia dalam ketaatan kepada firman Allah. Waktu memberitakan itu begitu oke. Tetapi waktu dia melakukan itu kok makin hari makin menurun.
Kalau orang di dalam Kristus, makin hari hidup dia, makin hari kan makin semakin menyerupai Tuhan. Makin terus bertumbuh. Kalau yang ini bukan bertumbuh, dia turun begini. Jadi betul menurun. Makin hari anak dan istrinya menyaksikan. Kenapa papa kok makin hari makin lawan kebenaran? Ketika dia bersalah kepada orang lain dan istrinya menegur saja, urusan kecil saja, langsung emosi. Sudah bukan cuma emosi, bisa angkat barang lempar istri. Istri sampai kaget, papa marahnya sampai sebegitunya. Semua kesaksian demikian, saya kira mungkin saja terjadi dalam kehidupan dari gereja-gereja Tuhan yang lain, umat Tuhan yang lain. Orang Kristen yang hidup hari lepas hari dengar firman Tuhan, hari lepas hari dengar khotbah yang baik, misalnya kalau dia ada dalam gereja yang baik. Tetapi kalau hidup iman dia, ketaatan dia kepada Allah bukan naik, tetapi makin menurun. Makin hari cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama sudah tidak ada lagi dalam hidup dia. Saya kira ini adalah tanda-tanda kekerasan hati. Karena apa? Karena dia menunjukkan dari sikap hidupnya penolakan kepada kebenaran Allah. Kepada kebenaran Allah. Seperti yang Yesus ini lakukan. Prinsip kebenaran sejati melalui pertanyaan Yesus yang Yesus sedang tegaskan. Tetapi sayang sekali orang Farisi itu diam saja. Mereka diam saja. Ini kan sebuah sikap yang kalau Matthew Henry itu bilang begini. Dia sudah tahu dia salah. Dan dia begitu malu untuk mengakui kesalahannya. Dan yang kedua, dia tidak bisa berkata ya kepada pengajaran daripada Yesus Kristus. Karena pada saat dia berkata ya kepada pengajaran Yesus Kristus berarti apa? Dia langsung kontra terhadap teologianya. Saudara, ini adalah kekerasan hati. Kekerasan hati adalah diam dengan cara tidak menyetujui Kristus. Ya, dia tidak bilang saya tidak setuju. Tetapi kediaman yang menunjukkan bahwa saya tidak setuju. Saya menolak apa yang kau katakan. Jadi dia diam. Saudara, ini adalah satu sikap yang kadang-kadang kalau saudara dengan relasi sesamamu menjengkelkan tidak. Kalau saudara punya anak, saudara tegur dia, saudara beritakan kebenaran kepada dia, kalau dia tidak setuju langsung dia bilang, saya nggak mau ikut papa mama. Saudara langsung tahu isi hati dia. Kalau saudara ketemu anak yang diam 1000 bahasa, saudara mulai menafsirkan, ini anak mau apa? Kenapa orang tua omong tidak mau dengar? Bukan tidak mau dengar sih, tapi diam terus. Jadi kita multi tafsir terhadap anak ini. Dan kita tidak memiliki kesimpulan yang pasti terhadap anak bersangkutan. Susah ya kalau kita punya orang seperti itu ya, anak kita misalnya ya. Nah, Yesus beda dengan kita karena dia anak Allah, maka dia tahu isi hati kita. Orang ini sesama daripada orang yang sebelah tangannya itu mati adalah orang Farisi. Di situ juga ada khalayak ramai, di situ juga ada para murid, dan mereka semua diam saja melihat situasi itu. Tidak ada seorang pun yang bersuara. Seorang penafsir berkata begini, kediaman daripada orang Farisi ini adalah sesuatu yang menunjukkan ketetapan hati mereka untuk tidak mau meninggalkan pengkultusan terhadap hari Sabat demi kebenaran sejati. Mereka begitu mengasihi apa yang menjadi teologi berpikir mereka, konsep pikir mereka itu padahal sudah dikoreksi dengan pertanyaan Yesus itu, tetapi tidak mau. Mereka begitu memilih untuk memegang teguh pikiran mereka, teologi mereka itu dalam kehidupan mereka daripada mengikuti kebenaran sejati. Ini keputusan yang mana kekeh. Saudara lihatnya tadi contoh sampai dalam sejarah ya. Urusan Makabe, Pompeius saudara ya. Semuanya ditunjukkan. Di satu pihak kita melihat ya konsistensinya orang Yahudi ini di dalam aspek apa yang mereka pegang teologianya itu mereka akan lakukan dalam praktika mereka. Itu konsistensinya orang Yahudi. Tapi di pihak lain ya ini kelemahan mereka, yaitu apa, demi kebenaran sejati mereka tidak mau mengikutinya, tetapi mereka mau pegang apa yang menjadi apa yang merupakan konsep pikir mereka atau teologi berpikir mereka yang sesat itu, yang salah itu. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik kediaman itu ada satu sikap kekerasan hati yang tidak mau terima pengajaran Yesus, menolak kebenaran sejati dan tetap memegang teologi pengajaran yang salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja Tuhan punya Alkitab yang sama. Rata-rata semua gereja yang ada di bawah PGI itu punya Alkitab yang sama. Kecuali kalau saudara saksi Yehova, dia punya tafsiran yang berbeda dari kita. Saudara tahu Alkitab saksi Yehova bukan? Beda sekali dia punya sisi tafsirannya. Nah, saudara, orang-orang yang punya Alkitab yang sama, doktrinnya beda. Beda ini bukan beda dalam arti variasi sistem tafsiran saja, tetapi memang betul-betul melawan ajaran fundamental daripada Kristus itu sendiri, bahkan membuang Kristus daripada kehidupan gereja. Dan ketika ada orang yang menegurnya, ketika ada hamba Tuhan yang mengkritisinya,
saudara dan saya terima dengan baik. Yang ada adalah apa? Kita self defense-nya tinggi sekali. Karena kita tidak punya kekuatan untuk melawan balik secara apologetika, lalu apa yang kita lakukan? Diam saja, biar saja itu orang ngomong, bekuar-bekuar saja. Saya tidak akan berubah daripada sikap saya. Dan akhirnya tetap berada di dalam kekerasan hati yang tidak pernah diubahkan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang Farisi ini, dalam kediaman mereka. Jadi orang yang diam itu tidak selamanya baik ya saudara. Memang ada dalam Alkitab bicara mengenai diam itu baik. Tapi diam yang kayak begini saudara, ini tidak baik. Karena bicara mengenai kekerasan hati. Sekarang kita lihat di dalam kekerasan hati ini, bukan saja terlihat di dalam sikap diam mereka, tetapi melangkah lebih jauh di dalam Markus 3 ayat yang ke-6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Jadi kebencian kepada kebenaran sejati bergerak maju kepada hal yang kedua, yaitu membenci Allah. Membenci Allah. Saudara, kekerasan hati bukan saja menolak kebenaran. Karena kita tahu bahwa kebenaran kita bukanlah kebenaran yang impersonal, tetapi kebenaran yang personal, karena melekat kepada Allah itu sendiri yang adalah kebenaran. Maka kalau menolak kebenaran sejati berarti menolak Allah itu sendiri, membenci Allah. Nah, itu adalah terlihat di dalam sikap mereka yang secara nyata itu mereka lakukan dengan bersengkongkol dengan orang-orang Herodian. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang aneh. Karena apa? Sepanjang kehidupan yang normal, orang Farisi tidak akan pernah bersatu dengan orang Herodian ya. William Barclay mengatakan bahwa kesatuan orang Farisi dan Herodian hanya terjadi untuk satu maksud, yaitu membunuh Yesus Kristus. Jadi demi kejahatan mereka rela untuk melakukan persekutuan cemar, tanda petik ya, persekutuan cemar saudara ya, yang saya sebutkan di sini. Nah, William Barclay menjelaskan hal ini. Ketika mereka membenci Allah setelah menolak kebenaran, di dalam kondisi ini mereka memperjuangkan sebuah persekutuan ini, yaitu persekutuan yang najis atau cemar ini dengan orang Herodian yang hari lepas hari mereka tidak pernah lakukan itu, tetapi kemudian tiba-tiba mereka lakukan itu. Kenapa orang Herodian tidak dapat bersatu dengan orang Farisi? Karena orang Herodian itu adalah orang-orang yang dari kaum keluarga Herodes, dan kita tahu bahwa Herodes Agung adalah orang yang menentang Yahudi. Bahkan istrinya itu ya dibunuh sendiri ya, orang Yahudi yang dibunuh sendiri oleh Herodes Agung ya. Jadi kalau saudara dan saya lihat di sini berarti Herodes, dari garis keturunan Herodes itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dimusuhi oleh orang Farisi, dan apalagi mereka itu berhubungan secara tetap dengan orang-orang Romawi, kekaisaran Romawi yang menjajah Yahudi pada zaman itu. Sehingga di mata orang Yahudi asli, apalagi orang Farisi dengan keketatannya yang begitu rupa dalam teologianya, apa yang mereka lakukan? Mereka anggap Herodian itu orang najis. Jangan bicara, jangan dekat, jangan bergaul dengan orang-orang yang demikian. Nah, tetapi sekali lagi persekutuan cemar ini dilakukan. Karena apa? Karena mereka memang ingin membunuh Yesus, dan ini mengungkapkan kebencian mereka yang dalam kepada Yesus, yang dianggap sebagai pelanggar hukum, tetapi sebenarnya mereka adalah yang merupakan pelanggar hukum. Bagi mereka Yesus dengan ajaran dan pelayanan, yaitu melawan teologia yang dipegang oleh Rabi Yahudi, maka karena itu mereka harus menghabisi Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang memiliki kekerasan hati, dia tidak saja menentang menentang kebenaran yang diberitakan oleh orang tersebut, tetapi juga menentang orang yang membawa kebenaran itu yang diberitakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dipisahkan. Itu sama dengan anak saudara atau keponakan saudara lawan kata-kata kita. Itu kan bukan sekedar lawan kata-kata kan, tetapi melawan siapa? Saudara yang berkata-kata itu dengan lirikan mata yang sinis ya, dari anak atau keponakan kita atau saudara kita. Itu adalah sesuatu yang kemudian menolak, melawan kata-kata atau ajaran yang kita sampaikan, tetapi juga sekaligus diri kita yang sedang berkata-kata dengan orang bersangkutan. Jadi itu sesuatu yang menjengkelkan sekali. Dan pasti saudara dan saya melihat ketika Yesus itu berkata dia marah dengan memandang sekelilingnya, ini adalah sesuatu yang wajar, lahir daripada reaksi daripada Yesus Kristus, tetapi bukan dari dosa. Nah saudara dan saya melihat hal ini berarti orang yang keras hati adalah orang yang menentang, menolak kebenaran sejati, dan pada akhirnya ending daripada semuanya itu adalah apa? Kebencian kepada Allah. Membunuh mati Kristus berarti betul-betul menginginkan untuk Kristus tidak menguasai hidup dia, tidak memimpin hidup dia, tidak boleh ada eksistensi. Saudara pernah berjumpa dengan orang yang menolak Allah dan meniadakan eksistensi Allah di dalam pikiran mereka. Saya seringkali ambil contoh Jean Paul Sartre kan, dia adalah seorang
filsuf eksistensialisme, yang mana pada usia 10 tahun, saya baca biografinya itu, dia menolak Allah dengan mengatakan bahwa saya benci Tuhan dan mulai hari ini saya berhenti berpikir tentang Tuhan. Karena setiap kali kita berpikir tentang Tuhan berarti pada saat itu Allah ada, bukan? Karena kita berpikir, berarti kita berpikir mengandaikan eksistensinya Allah. Jadi karena itu supaya mengatakan bahwa Allah tidak ada, harus berhenti berpikir tentang Allah. Mencoba merasionalisasikan segala sesuatu yang ada dan ditemukan di dalam dunia ini. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Anak 10 tahun menjadi ateis dan kemudian berhenti berpikir tentang Allah. Padahal dia lahir daripada keluarga Kristen. Datang ke sekolah minggu, datang ke gereja, dengar pengajaran daripada hamba-hamba Tuhan. Tetapi akhir daripada hidupnya adalah apa? Seorang ateis. Jean Paul Sartre tidak pernah mengalami pertobatan sampai dengan dia mengalami kematian. Tidak ada. Jadi saudara tahu dia ada di mana sekarang posisinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sangat menyedihkan. Karena seorang Kristen yang lahir daripada keluarga Kristen sekalipun bisa menjadi orang yang mencoba dalam pikirannya, berusaha dalam pikirannya untuk menihilkan eksistensi Allah. Ya, tidak mau menghubungkan hidupnya sama sekali dengan Allah, sama sekali segala sesuatu dirasionalisasikan berdasarkan logika pikir manusia dan tidak boleh ada Allah yang terkait dengan kehidupan dia. Sangat menyedihkan karena sekali lagi hari ini kita pun ada dalam situasi yang sedemikian. Mungkin saudara tidak melakukan dosa seperti orang Farisi lakukan dengan membunuh Yesus di atas kayu salib, tetapi kita membunuh Yesus dengan cara yang lain, mematikan pikiran kita untuk tidak berpikir tentang Yesus, menghalangi hubungan hidup kita dengan Allah kita dengan menggantikan Allah dengan sandaran-sandaran yang lain. Itu adalah cara untuk tanda petik membunuh mati Yesus. Eksistensi Yesus dinihilkan, ya, dibuang daripada pikiran dan kehidupan kita. Nah, di dalam keadaan yang demikian, Markus 3 ayat 5a berkata, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Nah, di dalam ayat yang 5a, berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi objek duka cita dan kemarahan Yesus di sini? Seperti yang tadi saya katakan, Yesus bereaksi marah karena dia tahu apa yang ada di belakang daripada kediaman orang-orang Farisi ini, dan kemudian pergerakan lebih lanjut daripada kediaman mereka, yaitu di dalam tindakan persenggokolan untuk menghancurkan atau membunuh Yesus Kristus. Yesus tahu itu. Ketika dia berkata-kata ini, dia sudah mengetahui itu karena kita tahu bahwa dia adalah anak Allah. Dia begitu berduka cita dan marah kepada kedegilan yang dimiliki, bukan saja oleh orang Farisi, tetapi juga oleh khalayak ramai yang ada di situ dan juga para murid. Seorang penafsir bilang begini, ketika dia melihat para muridnya juga bersikap seperti orang Farisi, dia begitu marah. Kenapa orang-orang seperti muridnya yang dekat dengan dia, yang mengerti pengajaran dia pun tetap diam? Kenapa mulutmu tuh gak bisa buka untuk bicara setuju Tuhan Yesus dengan kebenaran yang Yesus sampaikan? Memberikan sikap secara publik bahwa saya menyetujui kebenaran yang Yesus itu berikan. Diam saja. Berarti engkau ini sama dengan orang-orang Farisi. Yesus begitu marah. Karena sekali lagi lingkar terdalam daripada Yesus adalah orang yang juga melakukan persis sama seperti orang-orang Farisi. Dengan kata lain, mereka menunjukkan sikap membenci kebenaran, membenci Allah juga. Menolak kebenaran, menolak juga Allah itu. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang menyedihkan sekali. Karena Yesus melihat bahwa kediaman daripada para murid adalah memposisikan diri yang sama seperti lawan daripada Yesus. Bukan memposisikan diri dengan Yesus. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi Yesus marah sekali. Dan kemudian di saat yang sama dia berduka cita. Karena apa? Dia tahu ending daripada dosa kekerasan hati akan kemana. Kalau kita tetap berada dalam dosa kekerasan hati, pasti menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan orang lain dan berakhir kepada kebinasan kekal. Yesus tahu itu, makanya Yesus berduka cita. Yesus berduka cita, dia marah tetapi dia juga berduka cita. Nah, sekarang apa arti kedegilan itu yang dipakai dalam teks ini? Kalau saudara perhatikan dalam ayat-ayat paralel, misalnya Matius 12 ayat 9 sampai 14, Lukas 6 ayat 6 sampai 11, tidak ada keterangan kata kedegilan hati. Satu-satunya teks paralel itu adalah di dalam Markus pasal 3 ini, ayat yang ke-5 ini. Nah saudara, apa artinya kedegilan? Dalam bahasa Yunaninya porosis, yang berarti kekerasan atau kebutaan hati. Kekerasan atau kebutaan hati
Jadi ini adalah sikap keras kepala, sikap dingin hati, beku, ya, beku, sehingga dia betul-betul tidak bisa memiliki rasa apalagi, ya. Kalau Matthew Henry itu bilang kehilangan kepekaannya kepada kehendak Allah, kepada tujuan kekal Allah yang Allah nyatakan dalam Kristus. Nah, jadi saudara, ini adalah kekerasan atau kebutaan hati di dalam kata aslinya bahasa Yunani kedegilan ini. Seorang penafsir, Alan Cole, ini dia bilang begini, kata porosis, kekerasan atau kebutaan hati adalah bentuk penolakan untuk berespons. Yesus saat itu ketika dia bertanya, dia minta respons, jawaban. Apa yang seharusnya engkau lakukan di dalam situasi ini? Tunjukkan posisimu. Tetapi ini adalah sebuah penolakan untuk berespons yang berasal baik dari pihak orang Farisi tadi saya katakan, maupun pihak orang banyak ataupun para murid sendiri. Karena apa? Karena kata kekerasan ini adalah kata yang biasa digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki perasaan atau orang-orang yang kejam. Jadi dia betul-betul adalah orang yang menunjukkan kerasnya hati dia di dalam ketiadaan perasaan atau kejam. Saudara, dan saya pernah lihat contoh itu Hitler misalnya, ya, salah satu. Tapi tentu banyak sekali contoh yang lain, saudara bisa pikirkan itu. Contoh Hitler, kekerasan yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan politis Hitler yang membunuh mati orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang mencoba melindungi orang Yahudi, itu begitu mengerikan, begitu kejam. Proses pembunuhan itu begitu kejam. Apalagi kalau dia jumpa ada anak kembar, maka dia punya dokter-dokter medis itu akan melakukan pembedahan yang begitu mengerikan untuk mengetahui mengapa ada anak kembar. Dan waktu saudara dan saya membaca mengenai analisa itu dengan cara yang begitu mengerikan yang mereka lakukan itu, saudara, waduh. Saudara, ini orang betul-betul tidak berperasaan dalam menjalankan itu. Dan makin dia melihat penderitaan, kesukaran, kematian yang ditimbulkan daripada tindakan-tindakan yang keras dan kejam itu, dia makin sukacita. Dia makin, kalau kita bilang makin serakah di dalam dosa dia ini. Makin dia keras, makin dia menjalankan kebutaan rohani dia itu dengan begitu luar biasanya dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Bukan cuma di Jerman, merambah sampai ke bagian-bagian Eropa lainnya, negara Eropa lainnya. Saudara, saya melihat hal ini. Kekerasan atau kebutaan hati menunjukkan kepada orang yang tidak berperasaan atau kejam. Dan dengan kata lain, dia begitu serakah di dalam dosa kekerasannya. Makin lihat orang menderita, makin sukacita. Makin lihat orang teraniaya, dia begitu bersukacita. Saudara, ini aneh bukan? Sama seperti orang psikopat hari ini, saudara. Saudara, aneh ya, orang yang sakit psikopat itu ya. Mengerikan sekali dia. Dan bahkan kalau saudara dan saya lihat di dalam catatan-catatan berita misalnya, ada orang yang tiba-tiba ambil senjata, datang berondong orang, bunuh, kasih mati langsung. Dan dia tidak ada rasa bersalah. Begitu keluar dari penjara lagi, dia bikin lagi. Dan begitu menikmatinya. Saudara, sekali lagi, kekerasan hati atau kebutaan hati berbicara mengenai sikap jiwa yang tidak berperasaan atau kejam yang berakhir di dalam keserakahan dalam dosa. Makin hari saudara makin keras, makin hari makin keras, dan saudara menikmatinya, tidak bisa keluar dari situ. Lalu selanjutnya, kata kekerasan atau kebutaan hati ini dalam bahasa Ibraninya, paralel bahasa Ibraninya, ini adalah berarti penolakan yang keras kepala terhadap tujuan atau kehendak Allah. Kalau saudara lihat, mereka tahu dengan jelas tujuan Yesus. Yesus memang mau menyembuhkan orang ini, sehingga Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Mereka tahu, berarti mereka juga mengerti tujuan dan kehendak Yesus, yaitu berbuat baik. Yesus menyimpulkan itu seperti tadi Matius 12 ayat 12. Tetapi di dalam pengetahuan akan kehendak dan tujuan Allah yang dilakukan dalam Yesus Kristus ini, mereka jelas-jelas menolaknya. Jadi mereka tahu kehendak Allah, mereka tahu tujuan Allah, tetapi mereka tolak itu, ya. Dan ini adalah sebuah kebalikan dari kerendahan hati dan sikap lembut untuk diajar sebagaimana yang Allah tuntut. Allah mau kita, ketika kita kenal kehendak Allah, kita tahu tujuan kekal Allah, rancangan kekal Allah yang dinyatakan. Paling tidak saudara dan saya mengerti pertama-tama dari Alkitab. Saudara dan saya harus belajar tunduk kepadanya, belajar taat kepadanya, belajar beriman kepadanya. Itu yang seharusnya terjadi. Tetapi yang ada adalah di dalam pikiran daripada orang Farisi, orang banyak maupun para murid saat itu, mereka tahu tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak dengan rendah hati menerima ajaran Kristus.
maka ini adalah wujud daripada kesombongan. Orang yang sombong di dalam Alkitab, orang yang sombong, orang itu pasti menolak kehendak kekal Allah yang sudah dinyatakan dan tidak mau dengan rendah hati diajar oleh Allah. Dia akan selalu merasa dirinya benar. Orang sombong. Dan orang yang sombong memiliki akar di dalam ketidakpercayaan. Dan ini adalah bagian dari sikap kehendak manusia, di mana dia begitu kaku terhadap pendiriannya yang tidak mau percaya sampai dia mati. Saudara, ini adalah sesuatu yang mengerikan ya. Matthew Henry berkata, orang sombong akarnya di dalam ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan adalah sikap daripada kehendak manusia, di mana dia bertahan dalam pendirian untuk tetap tidak percaya kepada Allah. Jadi kekerasan hati, saudara, kebencian kepada Allah yang berakar kepada ketidakpercayaan. Yesus berkata, barang siapa tidak percaya kepada anak manusia, sesungguhnya dia berada di bawah murka Allah. Berarti urusan ketidakpercayaan adalah sesuatu yang menunjukkan dosa kebencian kepada Allah. Saudara juga baca di dalam tulisan daripada Yohanes. Yohanes berkata, Yesus meminta orang-orang yang bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami kerjakan supaya kami memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang, percayalah kepadaku. Iman. Jadi iman itu dilihat sebagai pekerjaan. Ya, iman adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah. Iman adalah sesuatu penerimaan kepada Kristus, kepada kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita. Tetapi sekali lagi, orang yang sombong adalah orang yang tidak percaya, orang yang memiliki kehendak untuk apa? Berdiri tetap di dalam ketidakpercayaannya kepada Allah. Saudara, ini menjengkelkan sebenarnya. Kita sebagai manusia pun, kalau saudara ketemu dengan orang yang tiap hari, saudara dan saya itu temukan dia tidak percaya kepada kita. Suami istri, relasi yang mengikat mereka itu kepercayaan. Siapa yang tahu suami buat apa di dalam pekerjaan dia? Atau sebaliknya, suami kepada istri. Maka satu ikatan suami istri ini paling kuat adalah di dalam relasi kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan, curiga muncul. Kalau curiga muncul, saudara, akhirnya terjadi konflik. Wah, konflik besar, bisa berkelahi sampai cerai. Maka kepercayaan menjadi sesuatu yang begitu penting dalam relasi suami istri. Begitu juga relasi kita dengan Allah. Allah menuntut saudara dan saya tidak boleh tidak punya kepercayaan kepada dia. Harus memiliki kepercayaan ini. Dan anehnya orang yang keras hati, dia menolak untuk tetap tidak percaya kepada Allah. Dan Alan Cole itu bilang begini, jika tetap dan terus-menerus berada di dalam kekerasan hati, maka ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni yang melawan Roh Kudus. Mari kita baca Markus 3 ayat 29. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa kekal. Jadi di dalam kekerasan hati, kedegilan ini, jika kita tetap mempertahankannya terus-menerus secara permanen dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah saudara tidak akan diampuni. Itu adalah dosa kekal. Langsung dikasih kategori dosa kekal. Berarti dosa yang tidak diampuni. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekerasan hati adalah sesuatu yang membahayakan. Itu sebabnya Yesus itu berduka cita. Yesus tahu ending akhir daripada orang yang keras hati. Orang yang menolak kebenaran Allah dan membenci Allah pada saat yang sama. Ada dalam kesombongan dan tidak mau bergerak daripada ketidakpercayaan menjadi percaya. Dan di sisi yang lain ini menunjukkan kepada engkau dan saya kekuasaan daripada keberdosaan kita. Dosa itu begitu berkuasa atas kita. Sedemikian sehingga saudara dan saya tidak mampu mengalahkan ketidakpercayaan kita. Saudara tidak bisa berkata kepada dirimu, berhenti. Kita harus percaya kepada Allah. Berhenti dari ketidakpercayaan, keraguan kepada Allah, dan sekarang percayalah kepada Allah. Saudara tidak bisa berkata itu dengan kekuasaan. Karena apa? Karena engkau dan saya dikuasai oleh dosa. Sampai Yesus datang dan memberikan Rohnya yang kudus dan memberikan kuasa bagi saudara, baru saudara dan saya bisa memerintahkan diri untuk stop. Jangan ragu kepada Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekerasan hati adalah sesuatu yang begitu amat berbahaya. Dan kata hati di sini adalah mengacu kepada totalitas keberadaan manusia, bukan saja pikiran tetapi perasaan dan kehendak. Jadi kita tidak percaya Allah, kita membenci Allah kita dalam pikiran, dalam perasaan dan kehendak kita. Inilah kekerasan hati. Kekerasan hati. Kalau saudara dan saya membaca di dalam contoh-contoh yang kita temukan, misalnya di dalam kehidupan daripada anak Yakub, ya, itu saudara lihat ada kekerasan hati, bukan? Mereka tahu tujuan Allah ketika mereka itu mendengarkan cerita mimpinya Yusuf.
Mereka tahu itu. Mimpi itu sendiri mereka sudah mengerti. Kenapa mereka harus iri hati? Berarti mereka tahu tujuan Tuhan bagi Yusuf melalui mimpi yang diceritakan. Jadi mereka tahu itu dan mereka keras hati. Mereka tidak mau tunduk kepada kehendak Allah ini. Dan apa yang terjadi? Ending daripada itu adalah mereka jual Yusuf. Walaupun pada akhirnya mereka ada perubahan hidup. Nah kalau saudara saya lihat ini kan berarti ada perubahan. Bukan dari ketidakpercayaan, dari kekerasan, dari kesombongan. Itu kemudian bergerak menjadi percaya, ya, rendah hati, mau diajar oleh Tuhan dan tunduk kepada tujuan dan kehendak Allah bagi Yusuf. Tapi saudara berbeda dengan Yudas Iskariot, bukan? Saudara dan saya tahu mengenai cerita ini. Dari awal dipilih sampai dengan akhir sebagai murid Tuhan Yesus tetap dalam kekerasan hati. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan karena apa? Seluruh pikiran, perasaan, kehendak daripada Yudas Iskariot tertuju kepada membenci Allah, membenci Allah. Karena itu tidak heran dia menyerahkan Yesus sebagai anak Allah untuk ditangkap. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan menjadi warning tersendiri bagi kita. Karena ternyata ini dimiliki baik oleh para pemuka agama Yahudi, berarti para hamba-hamba Tuhan, khalayak ramai, para jemaat Tuhan. Dan juga para murid Yesus sebelum Yesus mengubahkan mereka dan kemudian memberikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini saudara, ini perlu hati-hati sekali karena kita bisa jatuh ke dalam dosa yang demikian. Tetapi berharap kita tidak secara permanen ada dalam dosa ini. Tetapi saudara beranjak daripada dosa ini kepada kepercayaan yang tulus dan rendah hati kepada Kristus. Nah maka kesimpulan kita dari penjelasan mengenai kedegilan hati ini yang membenci Allah, saudara dan saya melihat di sini, kedegilan yang permanen di dalam jiwa manusia adalah dosa yang mendatangkan maut, yaitu menghujat roh Allah tadi. Kita bandingkan juga di dalam Lukas 12 ayat 10 membicarakan hal ini dan 1 Yohanes 5 ayat 16. Saya bacakan bagi saudara 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, Yohanes memisahkan dua macam dosa. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Berarti seperti kategori orang-orang atau anak-anak Yakub yang tadi saya ceritakan kepada saudara, dia dalam kategori dosa yang bagaimana? Yang tidak mendatangkan maut. Sedangkan Yudas Iskariot itu melakukan dosa yang mendatangkan maut atau dosa kekal itu, yakni menghujat roh Allah yang secara permanen dia tidak percaya kepada Allah sampai dengan dia mati. Nah, menghujat Roh Kudus di dalam teks kita, ya khususnya Markus 3 ayat 29, ini adalah penghujatan dan pencemoohan secara terbuka, terus-menerus, licik dan tanpa pertobatan terhadap pribadi dan karya anugerah Roh Kudus serta kesaksiannya tentang Kristus seumur hidup sampai mati. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan karena dosa kekerasan hati ini membuat saudara dan saya sampai kepada titik akhir, yaitu kebinasaan kekal. Kebinasaan kekal. Dan itu dijelaskan dengan kata murtad. Ya, di dalam Alkitab, saudara bisa bandingkan di dalam ayat-ayat referensi. Dosa yang mendatangkan maut, yaitu menghujat roh Allah, disebut sebagai murtad. Nah, kata murtad ini saudara adalah kejatuhan iman dan tidak pernah kembali lagi atau terhilang untuk selamanya. Itu murtad. Jadi kalau saudara bandingkan misalnya di dalam Ibrani, mari kita baca Ibrani 3 ayat 12 dan Ibrani 6 ayat 6. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Kata murtad dihubungkan dengan hati yang jahat yang tidak percaya. Lalu kemudian kita lihat di dalam pasal 6 ayat 6. Saya baca di dalam ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang ke-6 supaya kita tahu bagaimana konteksnya.
Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah, ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, ini adalah kalimat yang penting sekali. Karena apa? Karena Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa engkau yang ada di dalam kepercayaan kepada Kristus sekalipun, sebagai orang Kristen sekalipun, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, saudara melihat semuanya itu, saudara bahkan pernah berbagian di dalam pelayanan, saudara adalah seorang aktivis gerejawi, saudara mungkin pengurus dan juga hamba Tuhan sebagai top leadernya, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sayang sekali, karena jika saudara murtad lagi, Alkitab berkata, tidak ada kesempatan kedua bagi saudara untuk kembali lagi. Stop sudah. Karena kalau begitu saudara menyalibkan Yesus kedua kali dan menghinakan dia di depan umum. Ini adalah sebuah perbuatan pencelaan kepada karya inkarnasi Kristus dan seluruh karya penebusan dia ketika dia datang ke dalam dunia. Karena itu tidak lagi ada kesempatan bagi saudara. Jadi kalau saudara jangan pikir hidup saudara bisa sama seperti saudara-saudara daripada Yusuf. Jangan saudara anggap remeh anugerah Tuhan. Karena anugerah itu tidak datang sekian kali banyaknya bagi saudara. Anugerah kairos Tuhan bisa saja dia lewat seketika dan kemudian dia pergi untuk selamanya dan dia tidak balik lagi kepada saudara. Sama seperti Yudas Iskariot, sekali dia jumpa Tuhan Yesus dan kemudian tidak lagi diberikan kesempatan seterusnya, binasa kekal. Jadi saudara jangan sekali-kali mengandaikan diri saudara selalu seperti saudara-saudara Yusuf tadi. Andaikanlah diri saudara sebagai orang yang memang selayaknya dimurkai Tuhan, tetapi jika Tuhan selamatkan kita, itu karena anugerah Tuhan. Dan ketika Tuhan menyelamatkan saudara sebagai anugerah, jika saudara punya iman sejati, jangan keraskan hati saudara. Karena kekerasan hati itu adalah sesuatu yang menjadi indikator dari ketidakpercayaan dan kesombongan jiwa kita, yang kalau secara permanen itu saudara miliki, sekali lagi, saudara adalah bukan milik Tuhan, sekalipun diklaim sebagai orang Kristen. Baik, yang berikutnya kita lihat, kalau tadi kekerasan hati adalah menolak kebenaran sejati, kekerasan hati akhirnya endingnya kepada membenci Allah. Sekarang kita lihat kekerasan hati sebagai hukuman Allah. Jadi kekerasan hati itu hukuman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar itu adalah dosa saudara, tetapi itu adalah hukuman Allah bagi saudara. Sekarang mari kita lihat ketika Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dan Matius 5 ayat 45 berbicara kepada kita tentang kasih Allah sebagai pencipta dan penyelamat. Ini adalah sebuah konsep yang penting dalam kaitan dengan orang yang menolak Allah dan menolak kebenaran Allah. Kalau orang yang menolak Allah dan kebenarannya, berarti pada saat yang sama dia menolak kasih Allah yang secara umum dinyatakan di dalam karya penciptaan, maupun yang secara khusus, terutama secara khusus di dalam tindakan Kristus yang menyelamatkan kita di dalam karya penebusan. Nah, sekarang mari kita lihat kasih umum dan kasih khusus Allah ini. Kalau kita bandingkan di dalam konteks pemikiran daripada Abraham Kuyper bilang begini, kasih umum Allah yang tercatat dalam Kisah 17 ayat 28 dan Matius 5 ayat 45 memungkinkan seluruh eksistensi diciptakan dari tidak ada menjadi ada ex nihilo, ditopang dan tetap berada oleh kuasa Allah semata. Jadi seluruh aspek kehidupan kita itu adalah ditopang oleh tangan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya membayangkan hal ini, bagaimana mungkin kita menolak kebenaran Allah dan menolak Allah sekaligus pada saat yang sama? Karena faktanya adalah saudara menikmati kasih umum Allah. Di dalam pandangan Kuyper dia mengatakan bahwa orang percaya, orang tidak percaya mendapatkan karya ini. Penciptaan, penopangan, dan seluruh eksistensi keberadaan dia, gerakan dia, semuanya aktivitas dia di bawah topangan daripada Tuhan. Malaikat yang tidak jatuh ke dalam dosa maupun malaikat yang jatuh, kedua-duanya mendapatkan topangan daripada Tuhan. Bumi dengan segala isinya, sorga dan neraka dengan segala isinya juga ditopang dengan Allah, oleh Allah.
Walaupun nanti cara Allah hadir di dalam neraka itu berbeda, tetapi seluruh eksistensi ini, ya pergerakannya itu semuanya ditopang oleh Allah. Jadi aneh juga kalau orang yang menolak Allah. Saya percaya bahwa orang yang menolak Allah itu pasti harus di dalam persepsinya ada Allah, bukan? Karena kalau kita pikir bagaimana mungkin ada sebuah negasi, penolakan, kalau itu sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau kita bilang Allah tidak ada, berarti Allah harus ada. Kalau kita bilang diri kita adalah tidak sehat, berarti sebelumnya kita pernah sehat. Jadi itu berarti negasi mengandaikan sesuatu yang positif, bukan? Jadi berarti saudara dan saya melihat hal ini, orang yang menolak kebenaran Allah, menolak Allah sendiri, dia sebenarnya menyangkali kasih umum Allah yang setiap hari saudara nikmati. Saudara, corona itu paling tepat untuk menunjukkan saudara sadar akan kasih umum Allah. Kenapa? Karena tiap hari saudara hirup oksigen, saudara mungkin tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tapi ketika saudara kena corona dan oksigen itu menurun dalam darah saudara, apa yang terjadi? Hirup nafas pun susah, kan? Nafas susah, paru-paru sakit. Di situ saudara mulai pikir, oh ternyata kasih Allah topang saya. Oksigen saja saya tidak bisa adakan bagi diri saya. Saya butuh alat untuk bantu bernafas. Tapi alat bantu bernafas pun kalau Tuhan Allah tidak pertahankan hidup saudara, mati pula saudara. Iya tidak? Jadi corona adalah salah satu penyakit yang Allah izinkan dalam dunia ini untuk menyadarkan saudara bahwa eksistensi saudara dicipta oleh Allah, ditopang oleh Allah, dan segala pergerakan saudara adalah di bawah kuasa dan kontrol Tuhan. Karena itu sekali lagi, saudara seharusnya tidak boleh menolak Allah. Tidak boleh menolak Allah dan kebenaran Dia. Karena kalau saudara tolak itu, saudara tidak boleh menikmati kasih umum ini. Saudara harus tanggalkan kasih umum Allah jika saudara mau tolak Dia. Jadi itu berarti saudara, dengan kata lain, saudara membuat diri saudara nihil. Ya. Kalau saudara tolak kasih umum ini. Segala sesuatu terikat kepada Allah berdasarkan kasih umum Allah ini, dan segala sesuatu berada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 16 sampai ayat 17. Dia mencipta dan segala sesuatu terikat kepada Dia, dan Dia segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Itu ada sesuatu yang begitu penting. Karena itu dalam segala ciptaannya Allah akan menyatakan kehadirannya yang unik. Kehadirannya yang unik sedemikian sehingga menyatakan kemuliaan Dia. Abraham Kuyper bilang begini, kalau saudara lihat kecoak, dalam kecoak pun saudara melihat kehadiran Allah. Ini bukan buat kecoak itu jadi Allah, bukan, atau menjadi objek penyembahan, bukan. Tetapi cara Allah hadir dalam kecoak membuat saudara sadar Dia ada di sana. Dia menopang itu kecoak. Dia bukan saja mencipta, tapi Dia topang, Dia bekerja di sana dengan cara yang unik, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan melalui kecoak. Batu terapung, saudara pergi dan berjumpa dengan batu terapung. Siapa yang buat itu batu terapung di atas air? Siapa yang bikin dia punya berat jenis dan seterusnya itu sedemikian perbandingannya sehingga dia bisa terapung di atas air laut? Tidak ada yang tahu itu. Jadi saudara, saya melihat hal ini berarti segala sesuatu terikat kepada Dia, berada di dalam Dia, dan itu berarti Dia menyatakan cara kehadirannya yang unik di dalam setiap ciptaan sehingga kita melihat kemuliaan Allah di dalam ciptaan. Dan dengan demikian Allah memerintahkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan bagi kemuliaan Allah semata. Saudara lihat itu dalam segala macam segi dalam kasih umum Dia. Jadi kalau begini saudara, saudara tidak bisa menentang kebenaran sejati Allah. Karena ada orang NASA bisa buat pesawat ulang alik itu sampai keluar angkasa karena ada kasih umum Allah ini. Yang saudara saya terima di dalam wahyu umum. Dan kapasitas-kapasitas yang kita miliki dalam anugerah umum. Jadi orang yang menolak kebenaran Allah dan benci Allah itu orang, sekali lagi saya harus katakan, saudara harus tanggalkan kasih Allah yang bersifat umum ini. Jangan pernah saudara hidupinya. Kalau saudara masih menghidupinya sampai hari ini, maka saudara tidak boleh melawan kebenaran Allah dan melawan Allah itu sendiri. Karena apa? Saudara menghidupinya. Lepas dari saudara percaya Yesus atau tidak, tapi saudara menghidupi kasih umum Allah. Kasih khusus Allah, kasih khusus Allah. Saudara, saya bandingkan dengan Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 14, salah satunya kita melihat bahwa ini ada keselamatan bagi umat pilihan Allah yang dirancangkan Allah sebelum dunia itu ada, melalui dan di dalam Kristus Yesus serta karya penebusannya. Ini ada sesuatu yang begitu spesifik sehingga ini ada pemberian istimewa bagi umat pilihan Allah. Saudara dan saya tidak bisa menolaknya jika kita adalah umat pilihan Allah. Ya, karena apa? Karena Allah menetapkannya untuk keselamatan kita, dan itu adalah sebuah kebahagiaan kita. Nah, saudara, kesimpulan saya ketika kita melihat di dalam perspektif berpikir ini,
Penolakan terhadap kasih Allah pasti menghasilkan murka Allah, dan ini merupakan upaya menghilangkan eksistensi ciptaan yang saya katakan tadi, kebinasan kekal atau bahkan sampai kepada titik nihilisme. Ya, nihilisme itu adalah penolakan terhadap keberadaan eksistensi. Jadi itu berarti saudara dan saya menolak eksistensi kita ya, dengan kemudian membuang kasih umum Allah ini. Jadi sekali lagi, semua sebenarnya yang tadi saya katakan, kekerasan hati itu adalah sesuatu yang memang tidak ada gunanya. Sesuatu yang benar-benar keluar daripada hati yang begitu keras saja. Karena apa? Karena dia menikmati kasih umum Allah, tetapi di saat yang sama tidak juga mau buang kasih umum Allah. Ya tidak. Mau nikmati kasih umum Allah ya, tetapi juga pada saat yang sama dia tidak mau kemudian mengakui itu di dalam kehidupan dia, dalam kepercayaan dia, dalam iman dia kepada Allah. Ya, jadi ini orang aneh. Ya, mau kasih, mau berkat Tuhan, tapi tidak mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mau dia memerintah dan memimpin kita melalui kebenaran-kebenarannya. Sangat-sangat menyedihkan kehidupan kita sebagai manusia. Karena sekali lagi manusia hanya menginginkan apa yang menjadi keuntungan bagi dirinya, tetapi menolak Allah yang adalah sumber ya daripada segala berkat dan yang menjadi objek penyembahan kita. Kedua, sekarang kita lihat kekerasan hati sebagai hukuman Allah. Kalau tadi saudara dan saya melihat bahwa fakta kasih umum Allah dan kasih khusus Allah yang seharusnya saudara dan saya harus akui karena kita menikmatinya. Ya, dan sekarang yang kedua, kita lihat bagaimana Allah menghukum penolakan terhadap kasih kekal Allah ini, kasih kekal Allah ini. Kita lihat misalnya Roma 1 ayat 6. Saya mau bacakan bagi kita Roma 1 ayat 6, Yesaya dan Yeremia bagi kita. Saya bacakan Roma 1 ayat 6. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Perhatikan di situ, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Lalu Yesaya 44 ayat 18. Yesaya 44 ayat 18. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Punya mata tetapi tertutup sehingga tidak bisa melihat, punya hati tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Lalu kita lihat di dalam Yeremia 5 ayat 21. Yeremia 5 ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Saudara, ini adalah sebuah kalimat Allah yang menunjukkan kepada saudara dan saya kedaulatan Dia. Satu pihak kekerasan hati memang diakibatkan oleh dosa, tapi saudara ingat, kekerasan hatimu tidak berada di luar daripada ketetapan kekal Allah. Memang Allah menetapkan saudara untuk keras hati. Dia menyerahkan saudara ke dalam hawa nafsu saudara. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan ya, saudara, sangat mengerikan, supaya membuat engkau yang keras hati tidak angkat ekor kepada Tuhan. Saudara tidak boleh sombong kepada Allahmu seolah-olah kasih Allah bisa saya tolak dengan semaunya saya, sewenang-wenangnya kehendak saya. Tidak bisa. Saudara punya kekerasan hati pun karena Allah menyerahkan saudara terlibat di dalamnya, dan menyerahkan saudara ada di dalam hawa nafsu saudara, di bawah kekuasaan. Dia yang menyerahkan saudara. Jadi mari kita lihat di dalam konteks Roma pasal yang pertama ayat 26 tadi. Saudara dan saya melihat bahwa di dalam keterangan ayat 18 di situ dikatakan, dalam segala kefasikan dan kelaliman manusia, manusia telah menolak penyataan diri Allah, wahyu umum dan juga wahyu khusus. Nanti di kemudian dalam pasal-pasal selanjutnya dari pasal Roma. Nah, saudara dan saya melihat di situ berarti manusia dalam kelaliman kefasikan ini dosa yang dilakukan oleh manusia, di mana pikiran mereka dibutakan oleh dosa. Sehingga dalam Yeremia dan Yesaya, punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi tidak paham. Berarti ini bicara mengenai kebutaan pikiran karena dosa menutupinya, termasuk dalam imajinasi. Imajinasi saudara yang saudara bayangkan adalah sesuatu yang berlawanan dengan Allah dan berlawanan dengan kebenarannya. Lalu hati, perasaan saudara ya, atau afeksi kita ya, hati di sini berkaitan dengan juga perasaan, menjadi gelap. Karena itu saudara dan saya tidak dapat paham apapun, tidak bisa kemudian peka kepada kehendak dan tujuan Allah. Karena itu saudara melawan, dan perbuatan telah menjadi kebodohan. Saudara melakukan apa yang bodoh tapi saudara pikir itu berhikmat.
Dalam pandangan Allah itu bodoh, tapi dalam pandangan manusia itu berhikmat. Ya, ini ada kontradiksi antara hikmat manusia dan hikmat Allah. Jadi saudara dan saya melihat di sini betapa Allah menyerahkan mereka ke dalam nafsu sedemikian. Jadi kalau saudara berjumpa dengan saudara punya kolega, rekan, sekerja dan seterusnya, bicara kebenaran kok kagak masuk akalnya dia, atau terus dia lawan dan seterusnya, saudara mulai pikir. Kalau terus menerus begitu, saudara mulai pikir ini jangan-jangan Tuhan tutup memang. Memang Tuhan Allah tidak mau dia untuk mengenal kebenaran. Punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya hati tidak paham. Berarti Allah yang tutup bagi dia. Ya, jadi itu berarti dia tidak akan sampai kepada pengertian, pengenalan yang sejati akan kebenaran, yang sungguh-sungguh memimpin dia di dalam iman yang sejati. Kuyper mengatakan begini, cara atau ciri demikian, ya, di mana Allah itu bekerja, ini adalah karakteristik daripada kaum reprobat. Orang-orang yang tidak dipilih Allah untuk diselamatkan. Jadi Allah membiarkan mereka tetap berada dalam kebutaan rohani atau kedegilan hatinya, dan kemudian hasrat dan kecondongan hati semata-mata kepada dosa dan bagi kemuliaan diri sendiri. Allah yang kasih biar. Ya. Jadi itu berarti ketika Allah membiarkan ini, Allah mencegah kaum reprobat dari pengenalan sejati kepada Allah. Allah kasih biar dia begitu. Allah memang yang tutup. Mari kita baca sebentar Matius 13 ayat 13 sampai 15. Matius 13 ayat 13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini kalimat Kristus. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi memang Allah menetapkan demikian. Sedih ya saudara ya, kalau kita dengar begini ya. Kalau itu terjadi pada diri kita bagaimana? Begitu sedih saudara, begitu sedih. Karena ternyata Allah tidak mengizinkan saudara untuk mengenal dia. Dia cegah saudara untuk tidak kenal dia di dalam iman yang sejati. Kalau itu terjadi pada orang terdekat kita, suami atau istri kita, atau anak-anak kandung yang kita kasihi, sangat sedih. Sangat sedih. Mertua saya itu pernah menangis waktu dengar tentang predestinasi konsepnya reform, yang menetapkan bahwa umat pilihan Allah saja diselamatkan, dan yang tidak dipilih kaum reprobat itu tidak diselamatkan. Dia menangis karena dia lihat anaknya punya kelakuan ini luar biasa hancurnya, dan dia secara manusia sebagai orang tua sudah tidak bisa lagi tolong anaknya. Nasihat tapi mental terus. Jadi dia sampai di dalam satu titik di mana betul-betul bersedih ketika dia mendengar doktrin itu. Lalu dia tanya sama anaknya yang pertama, Pak Tama, dia bilang gini, itu doktrin benar tidak? Ajaran itu betul sesuai Alkitab tidak? Lalu Pak Tama jelaskan buat dia. Setelah menjelaskan betul bukti firman betul, dia tambah sedih. Sangat sedih karena betul-betul dia bergumul dengan anaknya, khususnya anak keduanya, yang hari ini puji Tuhan sudah ada lebih berubah ya. Tapi pada waktu itu dia mendengar doktrin ini tidak demikian. Jadi begitu susah hatinya dan begitu sedih. Karena memang dia sudah membayangkan ending akhir daripada kehidupan anaknya jika tidak terjadi perubahan, tidak terjadi intervensi Allah, itu betul-betul binasa. Tidak ada kesempatan kedua bagi orang yang ditetapkan Allah untuk tidak diselamatkan. Wah saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Sehingga sekali lagi ini menjadi peringatan keras bagi saudara. Jangan saudara ada dalam kekerasan hati saudara. Dan jika saudara hari ini dalam kekerasan hatimu, perhatikan. Kekerasan itu apakah lahir daripada ketidakpercayaanmu, kesombonganmu kepada Allah dan kepada firman. Alkitab berkata, jika engkau mendengar firman hari ini, relakanlah hatimu, rendahkanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan berkeras hati seperti engkau pada hari kegeraman. Jadi saudara hati-hati, perhatikan kekerasan hati saudara. Jangan sampai saudara binasa di akhirnya. Karena Allah menetapkan bagi kaum reprobat, dia tidak kemudian mencegah mereka ya untuk kemudian hidup di dalam dosa yang demikian. Allah membiarkan.
Jadi Allah menghukum kaum reprobat yang terus-menerus menolak Allah dan kebenarannya di dalam kekerasan hatinya yang tidak pernah diubahkan. Allah hukum. Jadi kalau saudara punya kekerasan hati yang permanen saudara ingat, ini bukan karena dosa saudara semata-mata, tetapi memang hukuman Allah. Dan di saat yang sama, jika itu terjadi sampai saudara mati nanti, implikasinya berarti apa? Memang saudara adalah kaum reprobat. Saudara tidak dipilih Allah. Mari kita lihat di dalam contoh Keluaran 4 dan Yeremia. Keluaran 4 ayat 21. Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Aku akan mengeraskan hatinya. Saudara, ini bicara mengenai kedaulatan Allah di satu pihak, dan dosa manusia di pihak yang lain. Allah menetapkan memang Firaun tidak akan berubah, tetap berada dalam dosanya. Tetapi di pihak lain, Firaun bertanggung jawab. Karena apa? Firman diberitakan, mujizat disampaikan. Itu adalah penyataan khusus Allah melalui Musa kepada Firaun. Tetapi Firaun menolak penyataan khusus Allah. Jadi kaum reprobat seperti Firaun pun mendapatkan penyataan khusus. Ya. Jadi bukan hanya kita mendapatkan penyataan khusus. Kaum reprobat pun mendapatkan penyataan khusus, tetapi mereka menolaknya. Dan Allah menyerahkan mereka dalam keadaan demikian. Tidak mencegah mereka di dalam kejahatan mereka sedemikian. Yeremia 5 ayat 3. Yeremia 5 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Perhatikan, engkau memukul mereka, Israel dipukul sama Tuhan karena dosa mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Ini kalimat clear, saudara. Yeremia kasih tunjuk kondisi Israel yang memang ditetapkan Allah untuk dihukum dalam pembuangan ke tanah Babel. Tetapi di pihak lain Allah juga kemudian membiarkan mereka ada dalam dosa kekerasan, sehingga Allah pukul pun mereka gak rasa sakit. Kebal kepada hajaran Tuhan. Hati mereka menebal, hati mereka begitu kebal dengan apa yang Allah beritahukan kepada mereka, sampai mereka tidak rasa sakit. Justru mereka itu terus mengeraskan kepala mereka lebih daripada batu. Batu itu keras, kalau lebih daripada batu udah kayak besi, saudara. Jadi mengerikan ya saudara, kekerasan hati manusia ini. Jadi kalau orang yang berada di dalam keadaan sedemikian sampai dengan dia menghembuskan nafas terakhir, ingatlah bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan bagi orang yang keras hati. Dan itu berarti dia adalah kategori kaum reprobat yang melakukan dosa yang mendatangkan maut atau dosa kekal yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Baik, kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya memahami betapa pentingnya karya Roh Kudus untuk mengubah jiwa yang keras ini. Kalau kekerasan hati ini tidak ditolong oleh Tuhan, maka kita binasa. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita lebih memahami dan semakin mengasihi Tuhan yang bekerja mengubah kekerasan hati kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Kami melihat proses kekerasan hati ini dalam kehidupan daripada manusia berdosa, termasuk kami sebelum kami percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa kami keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kami begitu membenci, menolak kebenaran Tuhan dan membenci Allah kami sendiri. Karena itu kami mohon Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskanlah jiwa kami. Jangan biarkan umat-Mu yang ada dalam gereja ini mengalami kebinasaan karena kekerasan hati mereka. Tetapi biarlah oleh belas kasih Allah berdasarkan kedaulatan Tuhan, tariklah kami, ubahlah kekerasan jiwa kami, lembutkanlah jiwa kami oleh pekerjaan Tuhan semata. Sedemikian sehingga kami beriman dan taat kepada firman-Mu serta mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Pada waktu membahas ayat 4 sampai ayat yang kelima, dikatakan bahwa pertanyaan Yesus tidak dijawab oleh semua orang yang ada di situ, termasuk para murid, karena kedegilan hati mereka. Menurut
saya, orang Farisi bisa dikatakan sebagai orang yang degil karena mereka tahu firman Tuhan tetapi tidak mau menerima pengajaran atau menolak Yesus. Tetapi orang Yahudi lain, orang banyak, mungkin mereka bukan degil tetapi bisa karena bodoh. Orang-orang yang tidak mengerti prinsip kebenaran, mereka hanya tahu aturan Taurat yang diberlakukan tentang Sabat pada saat itu. Sehingga waktu ditanya oleh Tuhan Yesus mereka tidak bisa jawab karena hal itu menjadi kesulitan bagi mereka karena tidak tahu mana yang benar. Hal ini bisa jadi juga pada kita, terjadi juga pada kita atau orang Kristen pada masa ini yang mengalami kesulitan untuk menentukan mana hukum Allah dan mana adat istiadat atau kebiasaan dari manusia. Maksud saya bahwa banyak orang Yahudi pada waktu itu sebenarnya tidak menolak kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus, tetapi juga belum bisa menerima karena ketidakmengertian mereka. Bagaimana? Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid sendiri pun belum memahami dengan baik apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan urusan kematian, kebangkitan Yesus Kristus pun mereka belum begitu paham. Tetapi saudara, mengenai kedegilan hati, dosa kekerasan hati dapat dialami oleh orang-orang yang juga percaya. Tetapi perbedaan signifikannya, tadi saya kasih 2 contoh. Ada orang-orang yang seperti saudara-saudara Tuhan Yesus, tapi ada orang yang seperti Yudas Iskariot. Pertanyaannya, kekerasan hati saudara ada dalam posisi yang mana? Kalau saudara adalah di dalam posisi seperti saudara-saudara daripada Yusuf, berarti ada perubahan. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kita semua manusia berdosa ini memang wataknya keras. Saudara percaya tidak percaya, saudara dan saya menemukan diri kita ini begitu keras. Saudara bilang orang lain keras, saudara sendiri pun keras. Walaupun ekspresi kekerasan kita tuh beda-beda. Ada orang yang ekspresinya dengan kelembutan tetapi jiwanya begitu keras. Ada orang yang ekspresinya dengan begitu blak-blakan, ya terang-terangan tetapi jiwanya juga keras, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang merupakan fakta hidup daripada manusia berdosa. Semua manusia berdosa tanpa kecuali, termasuk para murid, keras hatinya. Tetapi perbedaannya di sini. Jika saudara adalah umat pilihan Allah, saudara bukan kaum reprobat, saudara akan diubahkan seperti saudara Yusuf. Tapi jika saudara bukan umat pilihan Allah, saudara ada dalam posisi seperti Yudas Iskariot, sampai mati saudara tidak diubahkan. Dan yang saya maksudkan di dalam konteks kedegilan hati kaum reprobat sebagai hukuman Allah yang sampai selama-lamanya saudara dan saya tidak akan mengalami perubahan. Nah, di titik ini saudara dan saya harus ingat bahwa para murid, di antara para murid yang mengalami kaum reprobat itu Yudas Iskariot. 11 lainnya tidak, bukan? 11 lainnya tidak. Jadi itu berarti sama-sama keras tetapi beda kategori, ya. Terlihat beda kategorinya di dalam komunitas 12 murid Yesus. Lalu kemudian saudara lihat dalam lingkungan daripada orang-orang khalayak ramai yang saat itu ada. Mereka pun tentu ada dalam ketidakmengertian pada waktu itu. Tetapi persoalannya Yesus memberikan kejelasan, ya, dengan pertanyaan ini. Nah, selain daripada itu saudara dan saya harus ingat bahwa khalayak ramai pun yang memuji-muji Yesus, yang datang mengejar mujizat Tuhan Yesus, mereka juga yang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Jadi mereka yang keras hati di dalam khalayak ramai ini, sampai dengan mereka mati, mereka adalah kaum reprobat. Tetapi juga ada khalayak ramai yang mana adalah murid Yesus juga, tetapi bukan dalam kategori rasul-rasul. Mereka adalah murid Yesus juga yang saat itu pun dalam posisi degil hati, tetapi nanti Yesus ubahkan, ya. Kalau saudara lihat itu misalnya di dalam konteks Kisah Para Rasul ada 120 murid. Dan di antaranya adalah siapa? Saudara-saudara Tuhan Yesus, anak daripada Maria. Kalau saudara baca kesaksian waktu Yesus ada di dunia ini, belum naik ke sorga, apa pendapat daripada saudara-saudara Tuhan Yesus? Engkau bukan Mesias. Mereka tidak percaya. Jadi mereka juga degil hati. Tetapi perbedaannya adalah mereka diubahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka salah satunya bahkan penulis daripada surat yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang memiliki 2 kategori berbeda. Ya, jadi waktu saudara melihat hal ini, saudara harus memandangnya khalayak ramai di dalam 2 kategori yang berbeda. Para murid juga di dalam 2 kategori yang berbeda. Karena langsung terlihat pemisahannya. Oke, clear ya? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman hari ini yang Kau peringatkan bagi setiap kami terhadap dosa kekerasan hati. Biarlah Engkau sendiri yang menopang setiap kami umat kepunyaan Tuhan. Ketika kami ada dalam kekerasan hati, biarlah Engkau yang ubahkan kami. Dan jika kami belum percaya kepada Tuhan, biarlah oleh anugerah Tuhan Engkau yang melembutkan jiwa kami.
Terima kasih Bapa di sorga, dan pada waktu ini juga kami menyerahkan seluruh persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Biarlah Engkau menguduskannya, memakainya sebagai alat di tangan Tuhan untuk memperkembangkan pekerjaan Tuhan melalui MRI Depok. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.